Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada rezeki banyak, sehat-sehat, dan keluarga pun sehat semua. Semua keluarga diberkahi. Baik teman-teman, di sini saya akan membuatkan UCL dari PCB bolong pemasangan satu demi satu yang dapat disuplai dari 47 volt AC hingga 70 volt AC. Sesuai di video kemarin kami telah mencuplik pembuatan 60 volt hingga 70 volt. Bahkan ini ada nilai kelebihan atau nilai plus, yaitu 47 volt AC hingga 70 volt AC. Dibutuhkan 8 lubang, kemudian memanjangnya sudah sisanya saja dari PCB yang ada di sini ya teman-teman. Langsung ikuti pembuatannya. Komponen sudah saya sediakan, nanti akan saya sebutkan satu demi satu, dan mungkin di ujung video akan saya tulis komposisinya teman-teman. Yang pertama kita ambil resistor terlebih dahulu. Di sini ada resistor 10 kilo 2 watt, ada 4 ya. Mohon teman-teman untuk fokus ketika hendak mengikuti tayangan ini. Fokus, teliti, jangan sampai teledor dalam menyimak. Kita lipat dulu. Ini mohon maaf, durasi pasti memakan panjang. Serat 10 kilo 2 watt ya. Akan saya pandu satu demi satu. Mohon dilihat dengan teliti. Kita pasang seperti ini. Resistor boleh terbalik karena tidak punya kutub. Langsung kita tahan ke bawah atau tekan ke bawah. Kita tekan, kita tarik supaya tidak melorot. Resistor selanjutnya kita pasang di sini. Saya lipat dulu, langsung berjajar jarak 1 lubang ya. Berjajar jarak 1 lubang. Kita dorong hingga mendasar, sudah cukup mendasar. Kemudian resistor selanjutnya kita lipat dulu supaya barisannya rapih ya. Ini kami berusaha untuk rapih ya teman-teman ya. Bagi yang senior jangan melihat, karena ya sudah senior untuk apa melihat ini. Ini hanya untuk tayangan pemula atau yang masih awam. Gitu teman-teman. Langsung disusul resistor selanjutnya. 2 watt 10 kilo. Saya pasang jingganya sebelah kanan biar terlihat rapi. Posisinya ada di sini. Sudah kita dorong hingga mendasar, benar-benar mendasar. Kita lihat dari bawah seperti ini. Ini kita lipat ke sini dulu. Sekarang kita berpikir yang atas. Yang atas kita lipat seperti ini. Kita lipat seperti ini. Seperti ini. Kemudian yang kiri kita lipat ke kanan seperti ini. Setelah itu kita jadikan satu di tengah di sini. Kita pepetkan di sini ya. Sudah mepet di sini, langsung kita putar pakai tang. Kita putar, setelah sudah memutar kita potong saja. Setelah terpotong langsung kita solder barisannya. Barisan atas ini kita solder semua agar kelihatan jelas barisannya dan terlihat rapi. Ini memakan timah agak banyak teman-teman, karena timah sedikit boros. Ya, yang penting kita bisa membuat sendiri adalah kebanggaan tersendiri atau kepuasan tersendiri. Setelah itu yang ini kita lipat menuju kiri. Kita lipat menuju kiri. Sini. Kita lipat menuju ke kiri. Sudah terlipat rupanya. Diingat-ingat, ini langsung kita dorong saja ke bawah sini. Kemudian yang ini
kaki 100 kilo dari kiri lipat ke kanan, kita lipat. Sudah melipat, kita lipat lagi. Mohon maaf teman-teman, ini durasi lama ya, durasi lama. Ini demi kepahaman buat teman-teman yang hendak mengikuti. Kita dorong sampai sini dan kita tekan sampai sini. Sudah seperti ini. Yang ini kita potong segini saja. Set. Nah, kita potong segini saja. Lalu kita solder bagian yang kiri terlebih dahulu. Kita solder bagian yang kiri. Kita solder hingga di sudut kanan sini ya. Kemudian yang ini pun kita solder agar barisannya terlihat jelas. Sudah tersolder, kita biarkan seperti ini dulu. Setelah itu kita mengambil dioda 2 ampere teman-teman. Dioda 2 ampere atau IN5392 ya. IN5392 saya taruh sini, dan ini pabriknya saya masukkan ke gudangnya lagi. Sudah masuk ke gudang. Sekarang kita melihat dioda. Dioda kita tekuk seperti ini, plus sebelah kanan, dia masuknya ke sini, sini ya. Nah begini susunannya, seperti ini susunan awalnya teman-teman ya, susunan awalnya seperti itu. Kemudian kita melipat lagi dioda 2 ampere seperti ini, 5392 jangan lupa. Kemudian kita arahkan seperti ini dari depan ya, plus sebelah kiri kita dorong, dan kita akan tahan dulu. Kita lipat kanan, lipat sini, dan ini pertemuannya kita jadikan satu. Ini pertemuannya kita jadikan satu. Kita lipat, kemudian kita potong. Setelah seperti ini, video saya pelankan ya, agar yang mengikuti bisa memahami. Yang penting harus teliti koreksi baik-baik. Sudah tersolder tadi. Kemudian satu lagi, dioda 2 ampere 5392 ya, IN5392 kita pasang seperti ini, plus di sebelah kiri, arah plus selalu ke kiri. Setelah itu kita tekan ke bawah, lalu kini kita lipat kanan dulu biar tidak berubah barisan. 2 pertemuan kaki dioda ini saya satukan. Saya lipat dulu, lipat, kemudian potong. Setelah terpotong, lalu kita isi dengan solderan. Kita solder. Setelah kita solder, lalu kita akan menyolder bagian sini teman-teman. Ini akan saya solder, ini akan saya lipat seperti ini ya. Sambungan di sini, ini tadi akan saya solder dulu. Saya solder dulu pertemuannya. Saya solder, sudah tersolder. Lalu saya akan memotong ini dulu teman-teman. Saya akan memotong bagian ini dulu. Nah, kita potong seperti ini saja. Setelah terpotong, saya akan mengambil apa ini,
TIP 3055 ya, TIP 3055. Diingat-ingat teman-teman bahwa TIP 3055 udah jelas apa belum ini tadi. Ini kita sudah jelas ya, TIP 3055. Kakinya akan saya lipat ke kiri. Lipat ke kiri, kita dekatkan saja ke bagian yang kiri ya. Kita dekatkan bagian yang kiri seperti ini. Kemudian langsung kita masukkan ke bagian sini. Ini teman-teman, sudah cukup jelas ya. Tinggal mendorong pelan-pelan, nanti toh masuk sendiri teman-teman. Yang penting pelan-pelan dengan perasaan. Pelan-pelan dengan perasaan. 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, sudah masuk seperti ini. Tinggal kita dorong hingga seperti apa mendasarnya. Mungkin seperti ini ya. Dorong lagi pelan seperti ini lah. Sudah cukup jelas. Ini akan saya potong terlebih dahulu. Potong dikit saja. Potong sedikit saja. Kemudian ini kita tahan ke bawah. Kita potong. Sudah jelas ini kakinya ya. Kemudian kita solder dari dioda ini tadi. Ini saya solder menuju ke kaki basis dari TIP 3055. Solder sudah jelas. Jika melihatnya nanggung-nanggung mungkin kurang jelas. Ini langsung saja lurus di sini. Di sini akan saya potong sedikit. Set. Saya potong sedikit. Set. Sudah terpotong yang ini. Sisahan dari ini tadi jalur resistor 10 kilo 2 watt ada 2 biji. Langsung kita solder menuju ke C ya. Dan solder menuju ke C. Lurus sampai atas. Lurus sampai atas, kita timbah-timbah. Setiap lubang PCB kita tambah timah. Serasa sudah menyatu. Dan selanjutnya kita mengambil TIP 2955 ya. 2955 sudah fokus apa belum? Sudah fokus, 2955. 2955 kita arahkan seperti ini. Kaki tengah kita dekatkan menuju kanan. Kaki tengah kita dekatkan menuju kanan seperti ini. Dekatkan menuju kanan, sudah jelas. Sejajar dengan TIP yang kanan ya. 3055 sejajar. Kita ambil seperti ini. Posisikan terlebih dahulu. Ini. Seperti ini, kita dorong pelan-pelan. Santai saja. Ambil perasaan, sambil menghitung tuh 2 tuh 2 tuh 2 tuh 2 tuh 2. Sudah masuk tanpa pengeboran ya teman-teman ya, tanpa pengeboran. Sampai dasarnya sampai mana teman-teman? Sudah mendasar, Barisan agak tinggi sebelah, tidak masalah. Langsung kita tengok dari bawah, ada dioda plus tadi di sini. Langsung kita arahkan di sini. Kita potong jadi satu. Ini diodanya tadi. Seperti ini ya teman-teman. Kita solder saja walaupun ini di sampingnya. Tetap kalau disolder ini menempel ya. Langsung kita solder. Kita solder dengan basis TIP 2955. Sudah menempel. Kemudian tindakan selanjutnya sudah seperti ini terlihat.
kita akan mengambil resistor 330. Dan ini teman-teman, karena 330 kami kehabisan, kami menggunakan 390 ya, dengan warna jingga putih coklat ya, jingga putih coklat emas. Ini sama dengan 390. Langsung kita pasang di sini teman-teman. Lihat, fokus ke depan, menuju ke kaki emitor kedua transistor ini teman-teman. Kaki emitor kedua transistor ini di sini ya, di sini. Sudah cukup jelas ya, saya goyang-goyang, sudah cukup jelas. Emitor sudah cukup jelas, kita dorong ke bawah. Rapih dan cantik dilihat. Setelah itu kita lihat begini. Ini tadi kaki resistor 330 atau 390. Kita lipat seperti ini, kemudian yang ini pun kita seperti ini, kita lipat seperti ini. Kita potong sisanya. Sudah terpotong, yang satunya juga kita potong seperti ini. Kaki transistor ini kita potong karena terlalu panjang ya. Ini juga saya potong. Sesudah itu akan saya solder terlebih dahulu biar tidak bubar barisan. Yang sebelah kiri pun saya solder seperti ini, jadinya seperti ini. Sudah cukup jelas. Tindakan selanjutnya kita mengambil TIP 3055 sudah sangat fokus. Lalu kakinya pun akan saya lipat. Kaki tengah mendekati yang kiri. Kaki tengah mendekati yang kiri ya. Kaki tengah mendekati yang kiri. Seperti ini teman-teman. Seperti ini. Dia mendekati yang kiri. Lihat ke depan. Lihat dari sini. Ini posisinya ada di sini teman-teman. Di sini ya. Di sini. Sudah cukup jelas. Saya tempatkan dulu. Setelah itu kita balik dari sini biar pemandangannya enak. Kita goyang dan kita goyang pelan-pelan ke kanan ke kiri. Tuh dua. Goyangkan, rupanya agak sedikit susah. Ini harus kita ini dulu biar ada sela ya. Pelan-pelan. Kira-kira lama-lama masuk sendiri teman-teman. Yang penting sabar ya. Sudah masuk ya. Sudah kelihatan, tinggal mendorong ke bawah. Kita dorong terus hingga sampai mana ini dasarnya ini. Sepertinya sudah cukup mendasar. Sudah masuk. Kemudian yang ini kita tarik dulu ke sini supaya terkunci ya. Terlihat seperti ini. Kemudian kaki C kita arahkan ke diagonal. Potong sedikit biar tidak terlalu menabrak. Kita arahkan diagonal seperti ini. Lalu kita tambah timah teman-teman. Kita tambah timah. Sudah menempel rupanya. Dan ini kaki emitornya tadi kita arahkan ke diagonal. Arahkan ke diagonal. Ini sepertinya agak kepanjangan, saya potong sedikit. Ini sudah cukup. Sekarang tinggal penyolderan. Sebelah sini kita solder pula. Sudah cukup.
Tindakan selanjutnya kita mengambil transistor dengan nomor seri. Saya fokuskan dulu teman-teman, saya fokuskan dulu 2N5401 ya, 2N5401. Ada dua, pemasangannya seperti ini teman-teman. Ini dari posisi sini ya, dari posisi sini. Gini, lihat, fokus baik-baik. Fokus baik-baik. Gini teman-teman. Fokus baik-baik, jangan sampai salah lihat. Fokus baik-baik pemasangannya. Jangan sampai salah lihat ya. Sudah jelas? Jangan sampai terbalik nanti pemasangannya. 2N5401. Sudah saya pelankan ini video. Sekarang kita dorong hingga mendasar. Sudah cukup mendasar 2N5401. Kemudian ini kita lipat dulu perlahan. Yang ini lipat ke kanan, yang ini ya, yang ini lipat ke kanan, ini pun ke kanan, semuanya ke kanan kecuali yang bawah, ya, yang emitornya. Ini emitor ECB ya, emitor kolektor basisnya ada sini. Ini agak berbeda ya teman-teman ya, menggunakan transistor ini transistor yang terbilang kuat. Kecil-kecil cabai keriting ini teman, cabai keriting apa cabai rawit ini. Sesudah itu sudah paham posisinya ya, saya ulangi lagi video. 2N5401 posisinya seperti ini, sudah jelas. Sekarang kita akan mengambil resistor 330 1 watt ya, 330 apa, setengah watt teman-teman, setengah watt. Kita posisikan dulu kakinya, kita posisikan seperti ini. Kemudian kita mengambil jalurnya, lihat konsentrasi, sisakan satu lubang saja, sisakan satu lubang dari belakang transistor ini. Posisi di sini sudah cukup jelas. Saya dorong, harap fokus ya, harap fokus. Jika tidak fokus maka akan sedikit salah paham. Kamera ini senternya saya hidupkan. Nah, saya hidupkan senternya. Kemudian dari kaki 330 tadi langsung kita ke kiri. Begini, kita potong dikit biar tidak kepanjangan. Ini ya, ini sudah jelas. Ini saya tekuk ke kiri dan akan saya timpah dengan solder biar tidak bubar barisan. Langsung disambung dengan bagian yang kiri. Sudah tersolder. Kemudian ini langsung bertemu dengan kaki ini transistor ya, ECB, bagian basisnya ini, bagian basis. Kita lipat saja, kita lipat. Harus fokus melihat dari awal ya, harus fokus. UCL yang luar biasa ini, serbaguna, bisa di 47, bisa di 65, bisa di 70, dari 47 hingga 70. Saya solder pertemuannya tadi di sini. Sudah tersolder rupanya. Kemudian kita akan mengambil resistor, dicermati baik-baik teman-teman. Saya akan mengambil 47 kilo ya, 47 kilo. Posisinya teman-teman harap melihat. Mohon maaf, saya akan memasang transistor satunya lagi agar lebih mudah. Sama
2N5401 ya, 2N5401 sudah jelas lah ya. 2N5401 ini sudah jelas. Posisinya terpasang seperti ini. Ini teman-teman, ini langsung masuk ke 3 lubang. Di sini sudah cukup jelas rupanya. Saya dorong hingga mendasar. Saya dorong hingga mendasar. Sudah mendasar. Kita lihat dari sini seperti ini ya. Dari ini seperti ini. Setelah itu kita tahan dari bawah. Ini lari ke sana. Set. Ini lari ke sini. Set. Ini lari ke sini. Set. Nah, kita putar di sini. Kita putar dulu di sini. Tuh. Yang ini kita tahan. Nah, sudah seperti ini ya. Pertemuan antara emitor dan emitor. Setelah itu kita lipat ke kanan. Kita lipat dulu, kurang kuat lipatannya. Kita lipat ke kanan semua. Lipat ke kanan. Ini pun kita lipat ke kanan. Mohon maaf, durasi sudah pasti memakan waktu ya. Karena tidak bisa ini saya cepatkan, nanti malah tidak paham. Saya akan tambah timah dulu biar tidak bubar barisan. Sudah tambah dari kiri ke kanan. Sudah saya tambah ya. Dari ke kiri ke kanan. Saya tambah dulu biar kelihatan rapi. Sisa sedikit, 1 lubang, sisakan saja. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengambil resistor kembali. Resistor kembali teman-teman. Di sini saya memegang tadi ya, ini 47 kilo. 47 kilo. Diingat-ingat posisinya 47 kilo. Posisinya mengambil di sini teman-teman, di sini. Coba cermati baik-baik di sini. Cermati baik-baik lubang keberapa. Cermati baik-baik lubang keberapa. Di sini. Kemudian ini masuk ke sini. Sini. Nah, ini masuk ke sini, kita tarik. Kita tarik. Setelah seperti itu, kamera HP ini agak error ini. Saya hidupkan kembali. Setelah itu ini langsung ke sini teman-teman. Simak baik-baik, simak baik-baik. Saya dorong ke atasnya. Kita potong. Sisanya kita potong. Setelah sudah menempel, saya tahan ke bawah. Lalu saya solder. Saya solder. Seperti ini. Mohon menyimak dengan konsen. Mohon menyimak dengan konsen. Karena saya menjelaskan, saya usahakan untuk konsen juga ya. Setelah seperti ini, lalu kita akan mengambil resistor kembali. Langsung kita arahkan dulu. Ini ke atas teman-teman. Langsung lurus ke transistor C 355. Akan saya solder dulu. Bagian atasnya saya solder dulu. Saya solder dulu. Kita tahan dulu. Dan sini. Set. Sudah tersambung dan tinggal menambah timah setiap lubang-lubang yang tersisa di bawahnya. Biar barisannya lebih jelas ya. Sudah jelas, ini terhubung ke atas. Sekarang saya akan mengambil resistor lagi 47 kilo. 47 kilo. Kita pasang seperti ini. 47 kilo. Mohon simak baik-baik, simak baik-baik posisinya. Lihat ya. Posisinya ada di sini. Nah, jadi biar kelihatan bagus ya, sini.
Simak baik-baik, ini satu ya. Kemudian satunya lagi di sebelah sini. Simak baik-baik. Set. Nah. Lalu yang ini larinya ke sini. Saya lipat ke sini dulu. Biar tidak bubar, akan saya solder dulu yang atas. Yang atas akan saya solder terlebih dahulu. Begini. Dua ini saya solder semua. Kemudian saya potong. Dorong sedikit. Lalu yang ini teman-teman, ini kita tarik ke atas. Nah, tarik ke atas sudah jelas. Dan kita tengok ke kiri. Kita tengokkan ke kiri, sudah ke atas. Tengokkan ke kiri agar nyambung dengan kaki ini ya. Kaki ini. Ini posisinya. Saya solder dulu dan nanti akan saya potong. Saya solder dulu. Saya solder setiap lubang yang tersisa biar mudah untuk dilihat. Sudah terhubung apa belum? Rupanya sudah terlihat seperti ini. Tinggal sisa tadi kepanjangan saya buang. Sudah jelas sekali. Ini teman-teman yang mengikuti, jika salah melihat sudah pasti gagal ya. Ya memang sedikit sulit, tetapi ini adalah buatan sendiri ya. Kita lebih puas menguji buatan sendiri. Sudah seperti ini menjelang finish ya teman-teman ya. Masih beberapa saat lagi. Kemudian kita mengambil resistor 330 teman-teman. 330. Mohon untuk menyimak dengan teliti. Setengah watt, 330 setengah watt. Kita posisikan di mana ini posisinya? Di sini. Cermati baik-baik, cermati baik-baik, cermati baik-baik. Di sini teman-teman, ini. Kita ambil sini saja nggak apa-apa ya. Kita tarik hingga mendasar, akan terlihat seperti ini. Akan terlihat seperti ini ya, hingga mendasar. Sudah cukup, kita lihat dari atas, dari sini. Lalu ini ke atasnya, kita solder. Yang saya potong ini langsung kita sambungkan ya. Kita sambungkan ke atasnya dan langsung ditimpa timah. Sudah cukup jelas sekali. Sudah cukup jelas sekali. Kemudian saya akan mengambil elko teman-teman. Elko nya ini tertulis 63 volt 47. Boleh saja 50 volt 47 teman-teman. 50 volt 47 UF juga boleh. Akan saya lipat dulu, luruskan kakinya sambil melihat posisinya teman-teman, melihat posisi. Ground ada di sini ya, groundnya ada di sini. Ground ada di sini, sudah cukup jelas. Groundnya ada di sini, sudah cukup jelas ya. Lalu yang ground saya lipat ke kanan, yang plus saya jadikan satu dengan ini. Resistor ini tadi ya, saya jadikan satu. Ini saya lihat dulu dari atas. Ini ground sebelah kanan menyambung ke resistor sisa tadi 330 ohm ya. Saya dorong. Kemudian saya tahan dari bawah dan saya lipat. Sekali lagi, durasi memakan waktu panjang. Jika memang teman-teman tidak mengikuti ya siapkan untuk menonton hingga selesai. Jika belum paham dengan satu kali tonton ya tonton 2 kali hingga 3 kali hingga
hasilnya paham ya. Di sini channel yang agak unik ya. Kita berusaha untuk membuat, tidak membeli ya. Membuat. Mengajak teman-teman untuk bisa membuat sendiri dari OCL hingga tone control. Sesudah itu kita siapkan satu lagi. Masih ada tersisa ini teman-teman, ada 4 biji ya. Atau 5 biji komponen, saya mengambil satu. Ini saya mengambil 100 kilo teman-teman, 100 kilo ya, ini 5 warna, 100 kilo, 1/4 watt nggak apa-apa teman-teman. Posisinya ada di sini, lihat baik-baik, cermati baik-baik, cermati baik-baik. Boleh saja menuju ke atasnya, boleh, tapi di sini sudah cukup. Sudah jelas, saya dorong set 100 kilo ya. Saya tahan sambil membalik. Ini saya tahan dulu ke sini. Ini saya tahan, saya pertemukan dengan kaki ini tadi, kaki transistor ya. Saya lipat dulu. Saya lipat dulu. Lipat dulu pelan-pelan. Potong, setelah terlipat kita potong. Sudah terpotong, lalu kita solder pertemuan antara resistor dengan transistor. Bagi transistor kita tambah timah seperti ini. Lalu ini kaki 100 kilo kita luruskan menuju ke kaki elko. Kita lipat, sudah terlipat, kita dorong ke bawah hingga lurus seperti ini sebagai tanda CT ya teman-teman, sebagai tanda CT. Dan langsung kita solder dulu biar jelas jalan CT-nya di mana. Sudah tersolder. Ini juga saya solder biar kelihatan susunannya. Sudah tersolder. Ini saya solder hingga mentok sini ya. Sudah tersolder pula. Tangan rupanya kepanasan. Tambah timah sebagai jalur CT. Kemudian saya akan mengambil kapasitor teman-teman 104 kelihatan ya, 104 2SA 104. Posisinya perlu dilihat teman-teman, perlu dilihat. Ini langsung saja baris ke sini, langsung baris saja ke sini ya, sejajar dengan resistor tadi. Jadi kita dorong set. Ini kita tarik ke bawah, kemudian ini tengok kiri, tengok kanan ya, tengok kanan. Melipat ke kanan, kita potong yang berlebihan. Lalu kita solder. Kita solder, setiap titik ini kita solder. Titik lubang yang netral kita solder agar rapi. Kita solder, di sini kasih 2, kemudian ada 2 lubang yang saya manfaatkan agar identitasnya jelas, dan ini saya potong. Nah, ini sebagai input ya teman-teman, input, ini sebagai CT. Kemudian saya akan mengambil resistor, perlu dicermati 2K2 teman-teman, 2K2 2 watt, usahakan 2 watt teman-teman ya, 2 watt. Bagi teman-teman yang belum ada 2 watt ya pesen lah, ada di jualan di toko juga banyak, atau di toko online ya. 2 watt 2K2. Posisinya perlu dilihat, pas mengikuti kaki di belakangnya ini. Pas mengikuti kaki di belakangnya teman-teman, di sini. Di belakangnya ya, mengikuti kaki di belakangnya. Sudah jelas, saya dorong ke bawah. Set. Kita lihat dulu dari bawah seperti ini. Tarik, tarik hingga mendasar. Tarik hingga mendasar. Sudah mendasar apa belum?
sudah mendasar, sudah kelihatan mendasar. Kita posisikan biar rapi ya, kita posisikan biar rapi. Kemudian ini kaki tadi satunya langsung kita solder ke atasnya menuju ke kaki transistor ya, bagian emitor ini tadi. Sudah jelas. Resistor 2K2 yang ini posisinya ini, langsung kita potong, kita tarik ke atasnya. Set, sudah saya potong dan saya tempelkan ke atasnya. Akan saya solder terlebih dahulu. Saya solder terlebih dahulu. Saya solder dengan atasnya ya. Saya solder dengan atasnya. Sudah tersolder. Sudah sangat bagus sekali. Sudah terhubung dengan kuat. Dan kita lihat selanjutnya. Di sini tadi kaki transistor ya. Kaki transistor langsung ke atas. Di sini kita luruskan yang ini. Kita luruskan yang ini, kemudian ini juga kita tarik ke bawah. Kita tahan di sini supaya menumpuk, nggak apa-apa. Setelah seperti itu, kita dorong lagi ke bawah. Set, sudah seperti ini. Ini kita posisikan kakinya biar lurus. Kita posisikan kakinya biar lurus. Kita potong tadi sisanya. Setelah bertumpuk di sini, bertemu di sini, kita solder semua kaki yang bertumpuk di sini. Sudah tersolder pelan-pelan. Sudah tersolder jelas hingga kaki yang dasar ini kita solder juga biar terlihat jelas. Sudah tersolder. Ya, sudah bagus. Karena menyambung ini kalau tidak nempel ya hasilnya ya akan salah ya teman-teman ya. Usahakan tuh kameranya kena solder teman-teman. Usahakan setiap menyolder ini benar-benar terhubung. Jika tidak terhubung sama saja tidak nyala nantinya atau tidak hidup ya. Ada teman yang praktek hasilnya gosong atau terbakar, mungkin kurang teliti dalam menyimak. Karena ini langsung kami uji ya nanti ya. Langsung kami uji. Setelah sudah hampir finish, terlihat seperti ini, hampir finish. Kita melihat satu lagi. Di sini kami mengambil resistor 1 kilo, 1,5 kilo watt. 1,5 kilo watt. Lihat baik-baik pemasangannya bagaimana. Lihat posisi di sini teman-teman. Lihat posisi di sini ya. Kami akan memasang dengan setengah badan. Seperti ini. Dengan setengah badan, lihat baik-baik. Di sini ada lubang. Di sini seperti ini. Seperti ini, sudah jelas, sudah sangat jelas ya. Saya putar-putar ini kamera, arahnya saya putar, dorong ke bawah. Setelah dorong ke bawah, kita tahan setengah badan dan kita arahkan di sini teman-teman. Kita arahkan di sini, ini yang ini ke bawah, kita arahkan di sini diagonal ya, diagonal ke sini. Kita tahan dulu yang satu saya potong. Saya potong dulu, sudah terpotong. Kita tempelkan saja di sini, diagonal. Posisinya diagonal. Set. Tinggal menambah timah biar lebih kuat. Set. Set. Tambah timah di sini yang ujungnya tadi. Sudah cukup jelas sekali. Sudah cukup jelas sekali. Sekarang
Sisa kaki ini saya potong untuk mencapai 2 lubang, teman-teman. Saya potong di sini. Set, sudah terpotong ya. Sudah terpotong. Kita arahkan ke 2 lubang agar lebih kuat menempelnya ya. Ini netral ya, yang ini netral ya. Nanti kita hubungkan dengan VR atau trimpot. VR atau trimpot. Sudah. Sekarang kita akan memasang trimpotnya. Trimpot ada di sini. 103 teman-teman, usahakan 103 ya, jangan 102. Kita netralkan 1 ya. Dari posisi seperti ini. Ini kan yang datar ya, ini datar, ini melingkar teman-teman. Melingkar, dan ini yang datar. Kita sisakan 1. Kita sisakan 1 dari permukaan yang datar ini. Kita sisakan begini. Dilihat baik-baik, dilihat baik-baik ya. Ini langsung kita praktek menyolder teman-teman. Saya tetesi timah dulu. Saya tambah timah dulu. Tambah timah dulu, sudah tertambah. Saya akan dekatkan ini kamera. Akan saya dekatkan kamera biar jelas. Saya dekatkan kamera biar jelas. Ini tadi di posisi seperti ini. Datarnya ya, datarnya saya solder ke sini dulu. Saya solder ke sini. Sudah nempel. Saya lihat perjelas kembali. Ini juga saya solder di sini. Sudah cukup jelas. Seperti ini, sisa 1 ya, sisa 1. Sengaja saya encengkan ini biar kelihatan jelas teman-teman. Langsung yang 1 ini kita dorong saja, kita berdirikan seperti ini. Nah, nempel di resistor yang netral tadi. Kita solder langsung sambil kita tahan. Nah, sudah selesai pemasangan pembuatan 1 demi 1 sudah selesai. Pembuatan 1 demi 1 sudah selesai. Kamera saya arahkan ke atas kembali. Di sini akan saya pindah dulu. Saya tetap masih menyediakan itu teman-teman. Nah, langsung dites ya, berapakah ini DCO dari komponen yang dibuat 1 demi 1 spesial 65 volt hingga 70, dapat disuplai 47 volt AC hingga 70 volt AC. Bagi pemula, ini merupakan senjata pamungkas untuk membuat UCL. Yang senior sekiranya tidak senang dengan konten ini, nggak usah menonton, nggak usah mengikuti. Khusus pemula atau siapapun yang terbantu dari tayangan-tayangan kami ya, ini langsung saja saya tes. Ikuti selanjutnya teman-teman. Ini akan saya tarik, akan saya dekatkan ke sini. Set. Ini saya arahkan ke 60 ya, ke 60. Saya menguji di angka 60 saja, mengingat elko yang ada di sini teman-teman. Ini maksimal 100 volt ya. 100 volt jika dialiri 70 ini sangat bahaya. Pres sekali, bisa panas dan bisa terbakar. Di lain waktu kami masih memesan elko yang voltasenya 125 volt. Karena ini cuma 100, jadi saya tidak berani lama-lama memasang di tempat 70 ya. Ini saya mohon maaf, saya pasang di 60. 70 hanya mengetes sebentar, tidak apa-apa jika 70. Tetapi mengetes lama tidak berani, mengingat elko-nya maksimalnya 100. Langsung saja kita pasang dan saya akan mengebor terlebih dahulu teman-teman.
saya akan mengebor terlebih dahulu. Ini yang kemarin ya, ini yang kemarin, yang diuji kemarin sudah saya lepas. Sekarang kita menguji UCL yang baru saja saya buat. Menunggu pengeboran teman-teman, tunggu sebentar. Dan ini sudah saya pasang. Ini video ini original ya, dari membuat hingga pengujian. Saya akan menempatkan di sekitar sini saja, melobangi ya. Saya lobangi dulu. Sudah lubang, sudah bolong. Akan saya pasang di sini teman-teman. Saya pasang di sini. Membuat langsung satu demi satu, dites secara langsung. Saya tepatkan dulu mur bautnya. Sudah di sini ya. Sudah terbaut. Tinggal murnya. Kita kencangkan di sini. Kuatkan pakai tang biar lebih kuat. Set. Kita lihat apakah aman di bawahnya. Saya akan senter dulu, aman atau tidak. Sepertinya sudah aman, tidak berbahaya. Langsung saja ini saya dekatkan ke sini biar tangan tidak kejauhan. Ini teman-teman ya, saya arahkan seperti kemarin saja. Saya dekatkan di sini. Ini adalah CT sudah terhubung. Kemudian saya geser kamera. Ini adalah negatifnya, negatif. Tenang saja, ini akan saya skemakan teman-teman ya, akan saya skemakan. Ini adalah positifnya, positif. Kemudian saya dekatkan kembali. Ini adalah basis negatif. Basis negatif ada di sini. Basis negatif ada di sini. Sudah tersolder. Kemudian satunya lagi. Ini basis positif. Basis untuk final positif, negatif, positif, CT. Basis sudah. Dan ini tadi bagian speaker ya, bagian speakernya solder di sini. Setelah sudah tersolder semua, ini saya arahkan di 60 teman-teman. Mengingat elko ini berbahaya jika dialiri 70 berlarut-larut ya, atau berlama-lama. Ini akan saya tes. Di sini sudah ada speaker ya. Kamera akan saya angkat atau saya geser di sini. Kemudian saya masukkan stop kontak teman-teman. Kabel head belum saya solder ya. Sambil melihat lampu indikator 1, 2, 3. Sudah, kipas sudah berputar, lampu indikator sudah nyala. Speaker ada di sini. Speaker ada di sini teman-teman. Saya akan memegang inputnya. Wow, dahsyat sekali teman-teman. Dahsyat ya. Dahsyat. Tidak berani menyentuh lagi karena bisa putus. Ini hanya untuk uji. 1238 hanya untuk uji ya. Sekarang akan saya solder terlebih dahulu. Saya copot lagi. Saya buangkan sisa dari tegangan ini. Wow, masih dahsyat.
masih dahsyat. Nah, sudah habis, tinggal menyolder. Inputnya ada di sini, set, kemudian CT ada di sini, set, sudah tersolder. Lalu akan mengambil kabel RCA terlebih dahulu. RCA saya siapkan di sini. Saya masukkan, saya kecilkan volume. Mana playnya? Tuh, 2, 3. Volume kita keraskan. Sudah nyala ya. Di sana speakernya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengukur sekalian di video ini DCO dan bias. Saya akan menggunakan di angka 20 saja teman-teman ya. Di angka 20 saya akan lepas soketnya ini. Saya akan pindah dulu HP. Kita ikuti pengukurannya teman-teman. Ini posisi di 60 ya, di 60 volt. Ini masih bunyi teman-teman, masih bunyi ya, masih bunyi. Kemudian kamera saya arahkan ke sini, atau ini saya tengokkan. Saya dekatkan di skala 20. Kita mengukur biasnya teman-teman, apa DCO ya. CT saya mengambil dari sini, CT karena sama ya. Kemudian speaker saya langsung ambil ke jalur speaker yang ada di sini teman-teman. Set, berapakah DCO? 0,06 sebelum di set ya, karena belum di set tadi walaupun sudah bunyi. Sekarang akan saya setting pelan-pelan, putar ke mana ini mintanya, 6, 5, kita lagi 4, 3, 2, 1. Nah, 1, kemudian sudah mencapai 0,1. Putar lagi perlahan, sudah mencapai 0,0. DCO sudah 0,0. Sekarang saya akan mengukur biasnya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengukur biasnya ya. Kita akan mengukur biasnya. Kita lepas jalur speaker. Kita mengukur dari transistor bias untuk final plus ya. Kita lihat min 0,35, 0,36. Transistor final plus, kemudian bias dari transistor final negatif. Tuh 2, 3. Plus 0,35, sama ya teman-teman, 0,35, 0,36, sama dengan final yang lain tadi. Oke teman-teman, saya lepas dulu. Bagi teman-teman yang hendak mengikuti di video pembuatan satu demi satu, harap konsentrasi penuh, jangan sampai keliru. Jika keliru, harap samakan dengan yang waktu video pembuatan tadi ya teman-teman ya. Harus samakan persis. Jangan buru-buru menguji sebelum mengoreksi. Koreksi benar-benar ya. Koreksi benar-benar. Baik teman-teman, ini akan saya uji di video selanjutnya dengan speaker 18 in ya. Mengingat ini sudah memakan durasi, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sangat kepanjangan waktunya, saya mohon maaf. Karena ini demi kepahaman teman-teman semua. Salam satu hobi buat semuanya. Silahkan di komen, tinggalkan like.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.